Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai perspektif Islam dalam dunia peternakan. Simak videonya berikut ya. Islam berasal dari kata aslama yuslimu, islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam secara bahasa berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hewan ternak itu sendiri merupakan sumber pelajaran yang penting di alam karena terdapat banyak sekali hikmah dalam penciptaannya. Lihatlah bagaimana Allah memberikan kemampuan kepada ternak ruminansia seperti sapi, kambing, domba, dan kerbau yang mampu mengubah rumput menjadi daging dan susu. Atau lihatlah kemampuan yang dimiliki oleh lebah madu dalam mengubah cairan nektar menjadi madu yang bermanfaat dan berkhasiat bagi obat manusia. Sedemikian besarnya peran usaha peternakan dalam kehidupan. Perusahaan atau peternakan besar biasanya memiliki standar equality control terhadap produk yang dihasilkan. Perusahaan broiler salah satunya yang menginginkan adanya day old chicken atau DOC yang berkualitas yang akan dipertahankan saja. Selama proses seleksi puluhan, ratusan, bahkan ribuan DOC yang tidak memenuhi standar akan disortir dan dipelihara atau tidak dijual, sehingga harus dimusnahkan. Beberapa metode diterapkan seperti pembakaran atau penggilingan untuk dijadikan pakan, sementara Islam sendiri memiliki panduan dalam pemotongannya. Akan tetapi, apabila DOC tersebut dibunuh dengan tata cara pemotongan Islami, maka akan menghasilkan waktu yang banyak, bukan? Lalu, bagaimanakah Islam dan ilmu peternakan memandang kasus tersebut? Simak videonya berikut ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, nasib DOC yang tidak memenuhi kualitas standar tidak sebaik yang kita bayangkan. DOC tersebut akan disortir dan tidak dipelihara ataupun dijual. Namun, ratusan bahkan ribuan DOC malang itu harus dimusnahkan. Beberapa metode yang diterapkan seperti pembakaran atau penggilingan untuk dijadikan pakan ternak saat ini masih menjadi strategi efektif yang diterapkan pabrik-pabrik peternakan ayam broiler. Namun sebagaimana kita ketahui bahwa dalam agama Islam kita memiliki panduan dalam pemotongan hewan. Lalu, bagaimana cara pandang Islam dan ilmu peternakan terkait kasus tersebut? Permasalahan ini dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Dalam pandangan Islam, jelas sekali Islam melarang bahkan mengharamkan suatu tindakan genosida atau pemusnahan, baik itu dilakukan kepada manusia maupun hewan bagaimanapun caranya tanpa ada niatan yang jelas. Hal ini dilandasi oleh tindakan pembunuhan serta penyia-nyiaan terhadap kebermanfaatan suatu makhluk. Sebagaimana yang dijelaskan, bahwasanya setiap makhluk hidup itu memiliki peran masing-masing dalam kehidupan. Namun demikian, kembali kepada qawaid fiqhiyah, yaitu al-usulu bimaqasiliha, yang berarti segala perkara atau sesuatu itu harus dilandasi oleh maksud awalnya atau niatnya. Maksud awal dari perusahaan tersebut adalah menghasilkan produk yang berkualitas. Hal ini tentu diperbolehkan karena bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih baik kepada makhluk hidup lainnya. Berarti secara jelas, memusnahkan produk gagal atau produk yang tidak lolos quality control dari suatu perusahaan diperbolehkan, karena bukan menjadi tujuan awal atau niat dari perusahaan tersebut mau membakar, membuang, dan lain-lain. Namun perlakuan ini hanya bisa dilakukan kepada benda mati, bukan makhluk hidup, baik itu hewan, manusia, atau makhluk hidup lainnya. Islam sendiri memiliki aturan dan pemahaman bahwa memperlakukan hewan itu ada etika tersendiri, terutama kepada makhluk yang kita pelihara dan secara langsung kita ambil manfaatnya. Bahkan dunia internasional sendiri mempunyai aturan mengenai perlakuan yang harus dilakukan kepada hewan-hewan ini, yaitu Five Freedom Farm Animal Welfare. Dalam sudut pandang agama Islam, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 118 yang berbunyi, فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. Yang artinya, makanlah sebagian apa daging hewan halal yang ketika disembelih disebut nama Allah, jika kamu beriman pada ayat-ayatnya.
Dalam hadis lain dikatakan, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila engkau membunuh, maka hendaklah membunuh dengan cara yang baik, dan jika engkau menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, dan hendaklah seseorang menajamkan pisau dan menenangkan hewan sembelihannya itu. Jika kita kembali kepada kaidah fikih yaitu ad-dhararun nizal yang artinya kemudaratan hendaknya dihilangkan, seseorang diperbolehkan melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar. Pada kasus ini, day old chicken atau diusi yang tidak lolos quality control pasti akan ditelantarkan begitu saja, karena tidak memenuhi standar yang diberikan. Hal ini sama apabila sebuah produk yang tidak memiliki kualitas yang memenuhi standar, pasti akan dibuang begitu saja, karena perusahaan tahu bahwa barang tersebut tidak memiliki manfaat, baik itu untuk digunakan maupun untuk dijual. Kemudaratan yang dialami bisa berupa bertambahnya biaya pakan yang akan membuat perusahaan bangkrut dan membuat para hewan ternak jadi tidak terurus. Kemudaratan ini bisa dihilangkan dengan cara memusnahkannya secara langsung, karena jika kita menggunakan pedoman penyembelihan yang diajarkan dalam agama Islam, bukan hanya waktu saja yang terkuras, tetapi tenaga dan biaya yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan juga ikut terkuras. Jadi, penyelesaian dari kasus ini menurut sudut pandang Islam diperbolehkan, karena demi menghindari kemudaratan yang lebih besar, namun dengan menjaga batas kewajaran. Lalu bagaimana cara pandang manajemen kandang terkait kasus ini? Jadi, penyelesaian dari kasus ini menurut sudut pandang Islam diperbolehkan, karena demi menghindari kemudaratan yang lebih besar, namun dengan menjaga batas kewajaran. Lalu bagaimana cara pandang manajemen kandang terkait kasus ini? Cara pandang manajemen kandang ini hampir sama dengan manajemen suatu perusahaan, di mana pengusaha dituntut untuk menjaga kestabilan antara pengeluaran dan pemasukan perusahaannya. Untuk manajemen kandang sendiri, jika day old chicken atau diusi yang tidak lolos quality control tidak dimusnahkan, maka akan terjadi pembengkakan pengeluaran untuk biaya pakan. Dalam ilmu peternakan sendiri, etika merawat hewan dilandasi oleh 5 Freedom Farm Animal Welfare. Namun, hal ini berlaku pada hewan yang akan kita ambil manfaatnya. Jika hewan tersebut tidak bisa memberikan manfaat kepada kita, maka ia terlepas dari aturan 5 Freedom Farm Animals Welfare tersebut. Dalam ilmu peternakan sendiri, etika merawat hewan dilandasi oleh 5 Freedom Farm Animal Welfare. Namun hal ini hanya berlaku pada hewan yang akan kita ambil manfaatnya. Jika hewan tersebut tidak bisa memberikan manfaat kepada kita, maka ia terlepas dari aturan 5 Freedom Farm Animal Welfare tersebut. Lalu mengapa sering terjadi pemusnahan hewan ternak dengan cara dibakar? Hal ini dilakukan perusahaan untuk memangkas biaya yang diperlukan dalam pengoperasian kandang, agar biaya tidak besar pasak daripada tiang. Selain pembakaran, pemusnahan hewan dengan penggilingan untuk dijadikan bahan pakan juga diterapkan dalam perusahaan. Hal ini sering dilakukan perusahaan untuk mendapat keuntungan dari kerugian yang didapat, agar penghasilan yang didapat tidak jauh dari pengeluaran.